Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizul Wahyu Prabowo dari D4 Teledistribusi Angkatan 2020 dengan NIM 44062065002. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit 6, yaitu PWM atau Pulse Width Modulation. Di sini saya sudah membuat alatnya yang juga dari nyabun PCB sampai masang komponen dan solder. Kira-kira seperti ini alatnya. Bentar. Ya, kira-kira seperti ini alatnya dengan dengan input di sini. Ya, lalu outputnya di sini. Nah, ini dua ini outputnya yang langsung tersambung di sini. Nah, ini akan kita coba dengan menggunakan ini ya, motor ini ya. Nanti motor akan berputar. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pulse width modulation. Jadi secara singkatnya, PWM atau pulse width modulation itu sebuah cara atau metode yang digunakan untuk memanipulasi tebal sinyal dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. PWM sendiri memiliki cara kerja yang berbanding terbalik dengan sistem yaitu ADC atau Analog Digital Converter. Kalau ADC sendiri berfungsi untuk mengkonversikan sinyal analog ke digital. Nah, kalau PWM ini yaitu menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, kebalikannya gitu. Lalu untuk contoh pengaplikasian PWM diterapkan pada berbagai situasi. Salah satunya adalah modulasinya sendiri, lalu untuk kontrol daya dan audio efek dan lain sebagainya, seperti yang menggunakan seperti ini ya. Tadi kan digunakan untuk memodulasi, lalu untuk mengontrol daya juga audio itu menggunakan ini kurang lebihnya. Kita bisa menggunakan potensiometer yang di sini menggunakan potensiometer 100.000 ya, 100K untuk mengontrol tinggi rendahnya ini. Bisa diatur dari sini. Lalu untuk fungsi PWM sendiri itu adalah untuk mengontrol daya. Selain sebagai pengatur, juga berfungsi sebagai pengatur dalam sebuah perangkat elektronika. Sesuai namanya, pulse width modulation PWM digunakan untuk mengubah lebar pulsa. Karena pada umumnya sinyal PWM memiliki frekuensi dasar dan juga amplitudo yang terbilang relatif tetap. Dalam PWM sendiri, lebar pulsa atau PWM ini dibuat berbanding terbalik dengan amplitudo. Artinya, sinyal PWM memiliki frekuensi gelombang tetap, namun saja memiliki nilai duty cycle yang berbeda dengan di antara 0 sampai 100%, seperti kayak volume gitu kan ya. Tapi yang diatur di sini adalah pulse width-nya atau frekuensi gelombangnya itu. Terus untuk siklus kerjanya PWM sendiri itu sinyal PWM akan tetap pada posisi on atau high untuk waktu yang ditentukan, kemudian akan off atau low selama masa periodenya. Sebagai pengguna, kita dapat menentukan berapa lampu PWM karena setelah posisi on itu, karena kita bisa menentukan sendiri lebar frekuensinya dengan mengatur ini potensiometer sendiri, tergantung. Untuk sepengalaman saya sendiri, saya juga pernah membuat seperti ini, tapi dalam bentuk audio ya, jadi sound speaker. Dalam penggunaan sendiri kami juga menggunakan input berupa jack audio juga, jack audio, USB juga untuk lagu, lalu untuk speaker baik seperti yang ada di pengaturan equalizer musik, kita menggunakan semacam ini, tapi menggunakan sekitar 4 adalah bass, treble, sound murni, satunya lagi, ya menggunakan seperti itu. Jadi kita bisa mengubah-ubah antara bass, treble-nya atau stereonya menggunakan ini. Untuk menghasilkan audio juga. Jadi menggunakan kabel USB juga untuk semisal lagu gitu. Dan terbilang cukup memakan banyak itu ya banyak dana. Lalu untuk dananya sendiri untuk proyek kali ini seperti yang kita lihat kita menggunakan konektor, lalu ada kabel male to male ini ya. Ada konektor ini juga, konektor adaptor. Lalu ada IC 1555, lalu ada dioda juga, dioda yang ini, dioda 1N4001, lalu IC yang ini 555 tadi. Lalu kita butuhkan sekali 3 resistor ini ya, 1,
2, dan juga 3 resistor ini. Lalu untuk ada MOSFET juga. Di sini MOSFET-nya, MOSFET-nya kita pakai RF Z24N. MOSFET-nya di sini, lalu kita menggunakan ini juga. Ini membutuhkan 2. Lalu kita menggunakan ini juga. Kapasitor keramik juga 2. Nah, sisanya ini. Kabel-kabel ini male to male kita butuh 4 kalau dalam ini. Lalu untuk sisanya mungkin kita perlu kayak solder, tenol gitu ya. Lalu untuk tambahannya, ini kita perlu ini. Ini kincirnya ini untuk itu aja ya, untuk sebagai pertanda kalau gerak gitu aja ya. Lalu kira-kira untuk kisaran dana yang dibutuhkan adalah sekitar 100.000 sampai dengan 150.000. Itu tergantung juga bagaimana kegagalan kita gitu ya. Dalam kasus kali ini saya kira-kira membutuhkan sekitar 115.000 kalau nggak salah. Termasuk karena kegagalan saya dalam membuat PCB ini juga ya. Karena sempat rusak juga, salah memasukkan saat ngebor juga. Di sini saya tadi hanya itu ya estimasi harga bahan aja ya. Jadi untuk tambahannya mungkin seperti PCB-nya, mungkin bornya itu bisa diminimalisir dengan minjem gitu ya, minjem orang lain gitu. Oke, kalau gitu sekian dari saya untuk penjelasan singkatnya. Kita langsung saja ke praktik BWM langsungnya dengan menggunakan alat ini gitu ya, dengan menggunakan rotor tadi. Ini akan langsung saya ubah kameranya. Oke, jadi seperti ini ya barangnya. Lanjut aja. Di sini saya langsung masukkan aja untuk kabelnya ini. Saya masukkan sebentar. Nah, ini yang kedua untuk kabel positif negatifnya. Nah, oke. Sudah, dan bisa kita lihat sendiri rotornya bergerak ya. Lihat bisa bergerak. Nah, bisa berhenti juga. Ini seperti ini tadi. Nah, kalau dilanjut ya bisa. Karena ini agak sedikit kendu ya. Tidak tepat di alatnya tadi. Oke, setelah ini kita lanjut. Setelah ini kita lanjut ke pemasangan yang untuk pengecekan di multimeternya. Oke, di sini yang kedua yaitu masukkan, kita coba tes yang multimeter. Di sini masih 0. Langsung aja seperti tadi. Tapi kita cek langsung ke kaki-kaki multimeternya tadi. Kita masukkan, bisa kita lihat langsung. Tertulis 9,27 ya, 9,9, 9,30 di sini. Nah, setelah pengecekan multimeter ini. Nah, bisa kita lihat tetap rangkaiannya sama dengan dinamonya, dengan 9,930 volt ya untuk keluarannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.